warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Bunda Apri di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas PPKN di kelas 10 bersama Bunda Apri. Gimana minggu lalu sudah belajar ya materi tentang lembaga kekuasaan negara? Masih ingat ada apa aja? Yang pertama, lembaga kekuasaan? Ya, eksekutif. Yang kedua, lembaga kekuasaan legislatif. Dan yang ketiga, lembaga kekuasaan yudikatif. Serta ada lagi nih yang keempat, yaitu lembaga kekuasaan eksaminatif. Nah, kita sudah belajar bagaimana lembaga kekuasaan itu mempunyai fungsi dan wewenangnya untuk mengatur negara. Kita juga telah memahami asas apa yang kita gunakan dalam pembagian kekuasaan negara, yaitu asas, masih ingat? Ya, asas trias politika dengan menggunakan prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsipnya check and balance. Dalam pembagian kekuasaan negara, Indonesia menggunakan dua bentuk pembagian kekuasaan, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal dan juga pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa bedanya? Nah, kalau vertikal itu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, sedangkan pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan antar lembaga negara menurut fungsi dan wewenangnya. Nah, itu sedikit review ya dari materi yang sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Dan melanjutkan pembahasan tentang apa? Seperti yang sudah Bunda singgung di awal pertemuan, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan yang akan kita bahas saat ini, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai Kementerian Republik Indonesia. Nah, kita akan mulai melanjutkan subbab kedua tentang Kementerian Republik Indonesia. Kira-kira kompetensi dasar kita belajar ini apa sih? Tentu yang utamanya adalah kalian mampu mengidentifikasi fungsi dan wewenang dari Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Tujuannya apa kita belajar materi ini tentang Kementerian Republik Indonesia? Tujuannya agar kita mampu mengidentifikasi, kemudian juga mampu menganalisis, dan turut serta dalam pengawasan fungsi-fungsi dan wewenang lembaga negara, khususnya yaitu Kementerian Republik Indonesia, di bawah tanggung jawab dari lembaga pelaksana negara atau eksekutif.